Pada saat pikiran kita cuma digunakan untuk mengontrol sesuatu yang di luar badan kita, artinya terpengaruh oleh apa yang dilihat, apa yang didengar, terus mengindahkan tugas utama pikiran, yaitu untuk mengontrol hati, zikir apa tidaknya, maka pikiran kita sudah menjadi pikiran yang gagal. Kalau hati yang sibuk adalah hati yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah zikir manakala yaqadha, maka kamu bisa zikir manakala manam. Pada saat kita zikir dalam kondisi sadar, maka di saat kita tidak sadar pun hati tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dan seisinya itu semuanya racun, dan penawar racunnya adalah zikrullah. Jangan berani-berani kamu itu menginginkan kesehatan kalau kamu itu setelah sehat ingin dunia, sedangkan kamu itu tidak mempunyai penolak racun dunia. Ya baitin nabi, ya safa wal munajat, bakhit man habbakum. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Allazi, Allah silatul ladzi la yadur, yang tidak memberikan kemadaratan, ma'asmihi bersama dengan disebutkannya nama Allah, naun syai'un sesuatu, fil ardi di bumi, wala fis samai dan tidak juga di langit. Wa huwa adapun Allah itu as-sami'u, maha mendengar, al-alimu maha mengetahui. Apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi tidak memberikan kemadaratan manakala disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kuncinya adalah penyebutan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, zikrullah. Jadi kita mesti belajar bagaimana zikir dengan hati kita, zikir dengan pikir kita, zikir dengan lisan kita. Allah, 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 Allah. Karena manakala kita menyebutkan lafal Allah, 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 menurut hadis ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was sami'ul alim. Tidak akan ada kemadaratan yang menghampiri kepada kita. Gitu tak? Karena apa? Parameter seseorang itu beriman ataupun tidak, menurut Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili adalah zikrullah. Kalau kita bertanya, bagaimana caranya menjaga iman di dalam hati kita? Bagaimana caranya menumbuh kembangkan iman di dalam hati kita? Bagaimana caranya menyuburkan hati kita manakala ditanami iman? Jawabannya adalah paksakan hati kita untuk menyebut nama Allah, 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 Allah. Bismillahi, Allah, Allah, Allah. Jadi manakala Allah, Allah, Allah disebutkan di dalam hati kita, maka hati kita itu menjadi yaqwi imanuhu. Imannya itu akan tumbuh kembang dengan baik. Manakala pikiran kita pun memonitor terhadap ucapan hati zikir Allah, 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 pikiran kita pun akan menjadi pikiran yang baik. Manakala lisan kita ngucapin Allah, 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 maka lisan kita pun akan dituntun ke jalan yang lebih baik. Jadi begitu lafal Allah disebutkan oleh hati kita, disebutkan oleh lisan kita, dimonitor oleh pikiran kita, maka secara otomatis anggota badan kita pun akan menuju hal yang lebih baik. Jadi manakala seseorang berkata, saya ingin kehidupan saya lebih baik, itu bermula dari mana? Mulailah dari hati kamu. Fabda binafsi. Mulailah dari diri kamu. Mulainya itu yang bagaimana? Mulainya itu adalah dengan paksakan hati orang zikir Allah, 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 Allah. Kebaikan sekecil apapun
dan kebaikan sebesar apapun itu tidak akan mendapatkan baik manakala tidak didasari dengan zikrullah. Malah menurut Imam Al-Ghazali dikatakan di dalam kitab Ihya, ukuran seseorang sedang bermaksiat ataupun sedang taat adalah dia melakukan itu berdasarkan hati yang sedang zikrullah atau tidak. Manakala seorang sholat arihek hatena ante zikir, sholatna teh maksiat. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi Imam Al-Ghazali menafsirkan sahun di sana adalah sholatnya seseorang yang tidak memaksa orang tersebut hatinya untuk zikir kepada Allah. Pada saat pikiran kita cuma digunakan untuk mengontrol sesuatu yang di luar badan kita, artinya terpengaruh oleh apa yang dilihat, apa yang didengar, terus mengindahkan tugas utama pikiran yaitu untuk mengontrol hati, zikir apa tidaknya, maka pikiran kita sudah menjadi pikiran yang gagal. Karena bahasa lain daripada pikiran adalah akal. Yang namanya akal adalah al-aqlu, artinya tali pengikat. Seperti lijam, bukan jam-jam, lijam. Tali pengikat yang ada di kuda itu namanya lijam. Jadi adanya pikiran itu untuk mengikat hati, biar hati itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai pikiran kita memikirkan di luar, memperhatikan apa yang diucapkan oleh hati, maka berarti pikiran kita itu sudah gagal menjadi akal. Pikiran berubah menjadi akal manakala pikiran tersebut memperhatikan hati kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara otomatis pikiran kita berubah jadi akal. Tapi begitu pikiran kita tidak memantau hati zikir kepada Allah, pikiran kita menjadi fikrah, bukan aklun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. I'lam, wah gaya. Ini menurut Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Beliau termasuk Qutbul Auliya, ulama besar, wali agung. I'lam, ketahuilah oleh kamu. I'lam, ketahuilah oleh kamu. Annallah, sungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi itu syara' telah mensyariatkan siapa Allah. Lil abdi, bagi seseorang, idza batada'a, pada saat memulai siapa al abdu fi syai'in, di dalam sesuatu, ayyadhkura, agar supaya menyebutkan siapa abd ismallahi, akan nama Allah. Masya Allah. Itu menurut Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Manakala seseorang akan berbuat sesuatu, dia mesti menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim minimal, atau Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Bagusnya seperti itu. Artinya apa? Berarti menyebut nama Allah, menyebut nama Allah itu sesuatu yang penting. Tidak sekedar kita itu mengingat Allah, tapi juga menyebut nama Allah. Kudu disebutkan. Karena apa? Yang namanya mengingat itu cuma dengan otak saja. Saya ingat. Yang namanya menyebut itu pekerjaan hati dan pekerjaan lisan, menurut Kifayatul Atqiyah. Yang namanya sebutan, yang namanya ucapan, itu pekerjaan hati. Allah menjadikan lisan biar orang lain paham apa yang dikatakan oleh hati kita. Kalau kita lihat hati kita itu ngacebrak, wae unggal waktu. Teu aya capekna, teu aya titik komana. Tina nalika bibir cicing, mata cicing, hate anger we. Baceo. Ngomongkeun nu bisa diomongkeun. Kadang-kadang nuturkeun ngengkelakan naon anu dilamunkeun. Itu namanya
hati yang nganggur. Kalau hati yang sibuk adalah hati yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah zikir manakala yaqadha, maka kamu bisa zikir manakala manam. Pada saat kita zikir dalam kondisi sadar, maka di saat kita tidak sadar pun hati tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan pekerjaan hatimu adalah zikir kepada Allah. Anytime, anywhere. Setiap waktu dan di mana saja. Bi anna kulla syai'in kainun bismillah ta'ala. Ya menurut Abi Hasan Asadili, bukan cek abdi. Setiap sesuatu itu wujud. Tahu wujud? Adanya sebelum tidak ada. Segala sesuatu itu wujud bismillah ta'ala, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Gitu. Faya'lamu dzalika fayaqwi imanu. Dan juga kuatnya iman seseorang itu karena penyebutan nama Allah. Jadi penyebutan di sini kata kuncinya adalah penyebutan. Berarti perkataan, ucapan. Jadi tidak sekedar ingat, ABG ingat gitu kan. Untuk apa ingat tapi tidak disebutkan. Jadi sebutlah namaku kan gitu. Di mana kamu rindu. Sebutlah namaku dikala kamu sedang syahdu. Artinya apa? Jadi yang namanya menyebut itu Masya Allah, bukan kaleng-kaleng yang namanya menyebut itu. Dia luar biasa. Allah, 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 Allah. Nggak capek nggak? Walaupun cuma 1000 itu nggak capek. Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang kita itu pelit banget ya. Cuma menyebutkan Allah, Allah, Allah 1000 aja kadang-kadang nundutan di tengah jalan tadi. Padahal yang memberikan nafas Allah, yang memberikan tenaga Allah, yang memberikan lisan Allah. Kita cuma menyebutkan nama yang menciptakan kita. Itu kok meni hitungan pisan kudu wae 1000. Padahal leuwih di 1000 kita jadi masalah. Dan tidak capek nyebutkan Allah, 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 Allah. Pirage nyebutkan wungkul terus capek. Kok menyiptakan kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut Syekh Abi Hasan Asyadzili, ini menjadi catatan untuk kita semua, bahwa penyebutan nama Allah itu akan menguatkan iman kita semua. Oleh kita mau diberikan kerangka model gimana, itu terserah. Tapi yang penting di sana adalah lafdzul jalalah. Bisa berupa la ilaha illallah, bisa berupa subhanallah, bisa berupa Allahu akbar, bisa berupa alhamdulillah, bisa berupa bismillah. Yang penting di situ ada nama lafdzul jalalah, ada nama Allah di situ disebutkan. Maka penyebutan isem-isem sapertos itu yakwi al-iman, menguatkan iman. Jadi tidak salah manakala seorang itu berkata, saya mengucapkan la ilaha illallah biar iman saya itu kuat. Enggak ada salahnya di situ. Karena apa? Penyebutan itu merupakan hal yang penting. La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Apalagi didukung dengan sebuah hadis, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa yata'akkadu, dan juga mengukuhkan adanya zikir Allah. Allah menguatkan dan juga mengukuhkan. Cuma orang-orang terpilih saja yang mampu hatinya zikir Allah, 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 Allah. Wa aidan innahu idza dzukira ismu sallallahu alaihi wasallam
Idza dzukira ismu jalla jalalu fi syai'in burika lahu fi dzalika syai'. Masyaallah. Manakala kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, di dalam sesuatu, contohnya kopi, ya kan, cai, comro, maka burika lahu fi dzalika syai', sesuatu yang dibacakan tersebut itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Miturut Syekh Abi Hasan Asyadzili, kama bayyana dzalika fil hadis, fayabqal qalil katsira wa darun nafi'a bi barakati ismihi jalla jalaluhu. Pada suatu ketika Syekh Abi Hasan Asyadzili bercerita, pada suatu ketika ada seorang balangsak datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tos teh balangsak digembrong ku panyakit. Hirupna balangsak loba panyakitna. Karena kadang-kadang kitu mun balangsak teh deet kana panyakit. Nyeri sirah pasti teu boga duit. Nirisan pasti teu boga duit. Makanya sih ngarti. Jadi jangan dikasih apelnya, amplopna we. Ceng harta teu kudu nginum oskadon langsung nyeri sirahna leungit. Bismillahirrahmanirrahim. Eta orang Belanda nya kan. Dari orang leuwih daun mah dasar oleh. Datang ta balangsak anu digembrong ku panyakit karunya kan. Tapi memang kadang-kadang kitu masyaallah apes teh. Tos teh balangsak mun jadi jalma balangsak teh ulah panyakitan. Tos teh balangsak loba panyakitan. Kan nu ninggalna kan karunya itu kan. Jadi mun balangsak ulah panyakitan. Mun panyakitan ulah balangsak. Bismillahirrahmanirrahim. Aya jalma balangsak panyakitan datang ka Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, abi teh balangsak, geus balangsak teh loba panyakit. Abi teh hoyong landong, oge hoyong beunghar cenah teh. Abi teh hoyong landong, oge hoyong beunghar. Hayang panyakitna damang, boh penyakit awak sareng penyakit kafakiran abdi hoyong damang. Alam ta'lam ya Musa anna dunya wa ma fiha summun qatil wa inna ma yuslihu dzikrullah jalla jalalu alaiha. Masyaallah. Terus kemudian dia berkata, cing pasian landong ka abdi tina kabalangsakan abdi, cing pasian landong abdi tina penyakit abdi. Maka Nabi Musa pun berkata, kamu itu harus tahu bahwa dunia dan seisinya semuanya itu racun. Cek Nabi Musa, dunia dan seisinya itu semuanya racun, dan penawar racunnya adalah zikrullah. Jangan berani-berani kamu itu menginginkan kesehatan kalau kamu itu setelah sehat ingin dunia, sedangkan kamu itu tidak mempunyai penolak racun dunia. Ulah wakang ngimpi hayang beunghar heula. Ulah ngimpi hayang sukses heula. Ulah ngimpi hayang nikah heula sateuacan aya penawar racunna. Da kabeh eta teh mangrupakeun pibilayeun keur urang, pimadoroten keur urang, beban keur urang, akar masalahna keur urang. Laras teh? Saudara-saudara. Maka orang teh kudu gaduh penawarana. Penawar racunna nyaeta zikrullah teh. Wani boga kahayang kudu wani zikir maneh. Ulah gede kahayang zikir embung. Tikralek na racun. Karacunan dunya Kang. Ih, amit-amit. Laras teh. Amit-amit coba baya cakakeun. Ya Allah. Fasyafahullahu alaihi, maka Allah nyagerikeun panyakit geringna jalmi eta jeung panyakit fakirna jalmi eta sabarantosna zikir Allah Subhanahu wa taala. Ya sing jadi keyakinan ka urang sadayana, keur urang sadayana kunaon anjeun zikir kumargi abdi hoyong aya penawar racun dunya.
Ulah deui ka hirup di dunya karacunan ku dunya. Al-Fatihah.